Sementara aku dan Mbah Margono mulai mendapat serangan dari beberapa pasukan Bajra yang sudah datang menyadari kita akan menyerang. Sepertinya di sisi Bang Damar belum ada tanda-tanda dia akan diserang. Namun tanda kegelisahan terlihat pada raut wajah Gufron, di mana dia yang biasanya santai dan menganggap biasa dengan keadaan yang akan dihadapi. Namun saat berada di sini, sepertinya Gufron merasakan hal yang berbeda. Dia mengkhawatirkan aku dan Shinta yang masih begitu amatir dalam hal seperti ini. Kenapa Shinta masih disebut amatir oleh Gufron? Jelas masih dianggap amatir, karena dia masih suka gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan penyerangan. Dia tidak pernah memperhitungkan apapun yang akan terjadi. Dan aku jelas masih amatir. Aku belum pernah sama sekali terlibat dalam pertarungan yang memaksa diriku harus berimprovisasi sendiri. Ada apa, Gufron? Kenapa kau terlihat begitu cemas, tidak seperti biasanya? Bang Damar berjalan sambil memperhatikan Gufron yang berjalan di sampingnya. Tidak apa, Tuan Aji. Saya hanya terfikirkan oleh mereka berdua saja. Semoga kita bisa bertemu dengan mereka semua lagi, sesuai strategi kita, jawab Gufron pada Bang Damar. Hahaha, sosok sepertimu ternyata masih memiliki rasa khawatir pada mereka. Sungguh luar biasa, ejek Barzam pada Gufron yang tidak biasanya memiliki rasa cemas dan lebih terbiasa cuek dengan Shinta. Kalau aku saja masih kadang perhatian. Halah kau ini, apa kau sendiri tidak mengkhawatirkan para amatir itu? Kita di sini mempertaruhkan nyawa mereka yang belum berpengalaman melawan Bajra dan pasukannya yang terkenal beringas, protes Gufron pada Barzam. Sejujurnya, aku juga mengkhawatirkan mereka. Namun jika kita terlalu fokus pada mereka dan tidak percaya dengan kemampuan mereka, yang ada kita semua akan habis di sini karena tidak fokus dengan apa yang sudah kita buat dan sepakati. Sudahlah, percaya saja dengan apa kemampuan mereka. Aku yakin mereka bisa. Kita sudah cukup tahu tentang mereka dan kemampuan mereka. Aku yakin mereka biasa-biasa saja. Sudahlah, ayo fokus dan kita menangkan pertempuran ini. Dasar burung kecil, ucap Barzam sembari mengejek Gufron. Apa katamu kucing kecil? Jawab Gufron dengan nada kesal pada Barzam. Sudah, kita fokus saja di sini. Jangan terlalu santai dan jangan terlalu sering bertengkar. Ingat, kita berada di wilayah musuh. Jangan sampai mereka memanfaatkan perkelahian kalian hingga mereka bisa menghabisi kita, ucap Bang Damar melerai. Kalian berdua ini masih tidak berubah, selalu bertengkar, Al-Hazam menambahi. Kalau bicara soal khawatir, aku pun khawatir. Tapi aku percaya, karena Rian itu anak Amang, pasti keahlian Amang akan menurun padanya. Dan Shinta, dia hanya masih terlalu muda dan akan beranjak lebih dewasa lagi untuk tahu kondisi. Aku yakin mereka berdua pasti akan berhasil menjadi lebih baik setelah melewati semua ini, ucap Bang Damar sembari berjalan dengan sedikit cepat. Al-Hazam, Barzam, dan Gufron hanya terdiam dan terus berjalan. Saat mereka berempat sedang berjalan dan berbincang, tiba-tiba Lagatirta turun dari langit ke arah Bang Damar dengan menyusutkan tubuhnya agar tidak terlihat oleh pasukan musuh. Lagatirta memberikan informasi bahwa aku dan Mbah Margono sedang dalam keadaan diserang oleh pasukan Bajra. Lagatirta menanyakan, apakah dia harus membantu aku dan Mbah Margono atau hanya mengawasi saja? Bang Damar menanyakan pada Lagatirta sosok seperti apa yang menyerang aku dan Mbah Margono, dan dijawab olehnya bahwa yang menyerang aku adalah sekelompok siluman yang berwujud hewan dengan kepala manusia. Sedangkan sosok yang menyerang Mbah Margono adalah sosok siluman yang dapat menirukan wujud dari lawannya. Dan sekarang siluman itu sedang menyerupai Rian dan Shinta. Dan tak lupa, Lagatirta memberi info kalau Mbah Margono juga memecah pasukannya menjadi 3, yang dipimpin oleh Mbah Margono, kemudian Endrasuta dan Ningrum.
Endrasuta sekarang sedang diserang oleh sosok yang menyerupai Mbah Margono, dan Ningrum sedang diserang oleh siluman pohon yang dapat menjelma sebagai manusia. Bang Damar sedikit kaget dengan sosok yang menyerang di sisi Mbah Margono, karena itu akan merepotkan, apalagi pasukan Mbah Margono kini terpecah menjadi 3. Itu akan merepotkan kalau mereka tidak memiliki ciri khusus yang bisa membedakan. Namun Lagatirta sudah memberi informasi bahwa Mbah Margono sudah mulai sadar dengan yang dihadapi. Begitu juga dengan Endrasuta. Tunggu, apa katamu Lagatirta? Siluman yang dapat menyerupai siapapun? Tanya Alhazam pada Lagatirta. Iya, mereka yang menyerang Mbah Margono dan pasukannya, jelas Lagatirta pada Alhazam. Gila, ini di luar dugaanku. Mereka jadi beraliansi dengan Bajra. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Kita tidak tahu di mana lawan, di mana kawan. Mana teman kita yang sebenarnya, mana musuh yang menyerupai kawan kita, ucap Alhazam. Apa kamu bilang? Tunggu. Kalian semua benar kalian kan? Bukan jelmaan dari musuh? Tanya Barzam yang langsung mengambil posisi menjauh dari Bang Damar dan lainnya untuk mengantisipasi kalau memang ada siluman yang menjelma di antara mereka. Apa maksudmu? Kau tidak percayakah dengan kami, Barzam? Kami ini rekanmu, ucap Gufron terkejut dengan Barzam yang langsung menjauh, seolah benar ada musuh yang menjelma di antara mereka. Kamu, Gufron, apakah itu benar kamu? Aku merindukanmu. Aku belum pernah melihat kamu yang memiliki rasa khawatir seperti tadi, ucap Barzam sambil menuduh Gufron lah siluman penjelma itu. Apa maksudmu, kucing kecil? Menuduhku seperti itu? Sangat berani ya kau ini. Terlihat Gufron tidak terima dengan tuduhan itu. Kalau benar ada siluman itu di antara kita, nanti pasti akan ketahuan juga. Santai saja, nanti pasti akan terbukti siapa. Sekarang kita lanjutkan perjalanan, ucap Bang Damar dengan santainya. Mendengar hal itu, serentak Barzam, Alhazam dan lainnya langsung melirik ke arah Bang Damar. Seolah ada yang aneh. Tidak biasanya Bang Damar sesantai ini dengan kondisi mereka yang sedang kebingungan mana kawan, mana lawan. Setelah saling melirik dan melihat satu persatu dari mereka semua, secara kompak mereka membuat jarak dan mengambil posisi bertempur. Hanya Bang Damar yang tetap berdiri tegap di posisinya. Sepertinya yang kini dicurigai di kelompok Bang Damar adalah Bang Damar sendiri dan Gufron. Alhazam hanya masih curiga saja dengan Bang Damar, dan Lagatirta masih kebingungan. Apakah memang ada siluman itu yang menyerupai di antara mereka atau tidak? Karena saat berada di atas, Lagatirta sama sekali tidak melihat keanehan pada kelompok Bang Damar. Barzam yang sudah curiga dengan Gufron secara frontal langsung menyerang Gufron dengan cepatnya. Dengan sekali langkah kaki dia melesat sebagai peluru ke arah Gufron, yang dimana Gufron sendiri menyadari serangan dari Barzam itu, dan dengan sigap berhasil menangkis serangan cakar yang diarahkan ke kepalanya dengan pukulan yang membuat Barzam malah kemudian terlempar ke atas. Karena gagal menyerang Gufron, Barzam berencana menyerang Bang Damar, karena dia adalah orang kedua yang dicurigai adalah siluman itu. Dan dari atas Barzam langsung melesat ke arah Bang Damar dan mengeluarkan auman keras yang membuat Alhazam, Lagatirta, dan Gufron seolah kesakitan. Dan dipastikan tidak akan menghalangi Barzam untuk menyerang Bang Damar. Namun Gufron yang sudah terbiasa bertarung dengan Barzam kali ini bisa menahan auman yang menjadi jurus andalannya. Gufron melesat ke arah Bang Damar untuk melindunginya dari serangan Barzam yang akan melesatkan cakaran apinya. Gufron berhasil menahan Barzam dengan pukulan telaknya yang mengenai bagian kepala Barzam sehingga terlempar ke belakang dan menghantam tebing batu yang berada di sana. Alhazam melihat ada sesuatu yang aneh. Dia melihat, "Alhazam, awas!" teriak Gufron pada Alhazam. Alhazam yang sedang mencoba menganalisis apakah benar ada yang menjelma di antara kita atau tidak, hingga membuat dirinya tidak fokus akan datangnya serangan dari Barzam. "Apa yang kau lakukan, Barzam? Apakah kau juga mencurigaiku?"
Tanya Al-Hazam. Kenapa kau diam saja? Kenapa tidak dari awal mengatakan kalau ada kemungkinan musuh beraliansi dengan siluman itu? Tanya Barzam sambil menyerang Al-Hazam dengan cakarnya. Aku sudah mengatakannya. Kalau aku tidak menyangka kalau mereka benar akan beraliansi. Karena pada awalnya mereka memiliki pandangan yang berbeda. Dan itu sama sekali tidak masuk dalam rencanaku. Makanya aku sedang memperkirakan ulang apa yang akan kita lakukan nantinya. Al-Hazam masih mencoba menangkis serangan demi serangan yang dilancarkan Barzam menggunakan ekornya. Omong kosong. Mana yang katanya ahli strategi? Musuh beraliansi dengan makhluk yang merepotkan saja tidak kau perhitungkan. Bagaimana kau mau memperhitungkan kemenangan kita? Tanya Barzam sambil terus menyerang. Kalian semua berhentilah. Suara Lagatirta terdengar menggelegar hingga langit seolah protes dengan mengeluarkan suara gemuruhnya. Seketika itu juga Barzam menghentikan serangan pada Bang Damar dan lainnya. Mau bagaimanapun, kalau mereka terus dengan pandangan mereka sendiri-sendiri dan terus menuju satu sama lain, ini akan membuat musuh menjadi di atas angin. Karena mereka tidak perlu repot-repot menghabisi kelompok Bang Damar, karena mereka akan saling membunuh satu sama lain. Mereka mencoba memikirkan cara membuktikan kalau mereka itu adalah diri mereka yang asli dan bukan jelmaan dari siluman apapun. Sementara itu setelah Mbah Margono menempelkan tangannya di dada Shinta, seketika itu pula Shinta terlempar seolah dihantam oleh sesuatu yang keras. Tubuh Shinta yang terhentak terlempar ke belakang sempat mengeluarkan erangan karena rasa sakit yang mungkin timbul dari hentakan tangan Mbah Margono yang ditempelkan pada dada Shinta. Di waktu yang sama Rian diserang oleh ular raksasa yang dinaiki Mbah Margono tadi dengan menggunakan ekor ular raksasa itu. Dan anehnya, dengan mudah Rian menangkis serangan dari luar itu. Mbah Margono langsung paham Shinta dan Rian yang ini bukanlah Rian dan Shinta yang asli. Mana mungkin Shinta yang memiliki kewaspadaan tinggi dan tidak suka menggoda Mbah Margono tiba-tiba bisa menggoda dan sangat gampang untuk diserang oleh Mbah Margono. Sebaliknya, Rian yang biasanya oon dan kurang tangkas dalam menangkis serangan, bahkan sangat mudah untuk diserang, kali ini dia dengan mudah menahan serangan dari ular raksasa milik Mbah Margono. Padahal serangan yang dilancarkan oleh ular itu sangatlah bertubi-tubi. Bahkan debu-debu yang berada di sekeliling Rian itu berhamburan menutupi pandangan. Tidak semudah itu kalian menyerangku. Kalian kurang pintar dalam menyerupai target kalian. Dengan enteng Mbah Margono mengejek siluman-siluman itu. Kau sudah tahu rupanya tua bangka? Sosok yang menyerupai Rian dengan mata yang berubah menjadi merah menyala terlihat berbicara sekaligus menyeringai ke arah Mbah Margono. Walaupun tua bangka begini, strategiku lebih baik dari kalian, ucap Mbah Margono enteng. Sosok yang menyerupai Shinta terlihat terlempar jauh dan mendarat di atas batu, dan nampak di dadanya berlubang dan terlihat menganga lebar akibat serangan Mbah Margono. Sosok yang menyerupai Rian itu mencoba memanggil rekannya yang sudah terkapar tak bergerak itu. Mengetahui rekannya itu telah tewas dengan sekali serangan, sosok yang menyerupai Rian itu terlihat sangatlah marah dengan Mbah Margono. Dia mencoba keluar dari serangan ekor ular raksasa yang menyerang secara bertubi-tubi. Namun sepertinya ular raksasa itu bukanlah tandingan untuknya. Hei siluman ingusan, lihat apa yang akan terjadi pada rekanmu itu. Rekan yang sudah aku beri karya seni lubang cinta di dadanya. Ejek Mbah Margono. Jasad siluman yang menyerupai Shinta itu terlihat mulai didekati salah satu bawahan ular raksasa milik Mbah Margono yang berwujud ular, namun tidak lebih besar dari ular raksasa Mbah Margono. Setelah sampai di dekat jasad siluman itu, ular itu pun memuntahkan cairan hijau berbau busuk yang membuat jasad itu mulai meleleh akibat cairan hijau busuk itu. Coba lihat itu temanmu. Akan kuberikan goresan tinta terakhir untuk menjadi sebuah mahakaryaku. Hei kau, langsung eksekusi saja, ucap Mbah Margono sembari memerintahkan ular itu. Setelah sebagian tubuh siluman itu meleleh, ular yang diperintahkan Mbah Margono itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, sembari badannya melilit jasad siluman,
lalu perlahan memasukkannya ke dalam mulut, hingga akhirnya masuk hingga ke perut. Sungguh lezat sepertinya peliharaanku itu memakan temanmu itu. Apakah kamu mau menjadi menu penutupnya? Tanya Mbah Margono sambil tertawa. Baik kau, akan kubalaskan dendamnya padamu. Dengan penuh amarah siluman yang menyerupai Rian itu berkata. Setelah melihat rekannya dibunuh dan dibuat mainan kemudian dimakan, siluman yang menyerupai Rian itu memanggil bala bantuan. Dan hal yang tak terduga dilihat oleh Mbah Margono, sosok yang dipanggil wujudnya sangat menyerupai. Hal mengejutkan kembali terjadi. Setelah area pepohonan terbuka, di sana terdapat lebih dari apa yang kita pikirkan, yaitu banyak sekali gerombolan siluman yang menyerang kita. Mereka memiliki postur tubuh yang beraneka ragam. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, tinggal mau pilih yang mana. Adiwilaga terlihat sedikit kepayahan tadi saat menahan serangan, saat dia sedang mengatur tubuhnya agar stabil lagi. Tiba-tiba siluman yang berada di pepohonan yang sudah mulai terbuka, ada yang melesat menyerang Adiwilaga yang sedang mencoba mengatur tubuhnya agar stabil. Siluman bertubuh cita dengan kepala wanita melesat dengan cepatnya mengarah ke arah Adiwilaga. Cakar tajam dari siluman cita itu terlihat sangat tajam merobek udara dan membuat seolah udara yang dilewatinya menjerit karena menimbulkan suara desingan yang cukup membuat telinga sakit. Adiwilaga! Teriak Aruna dari kejauhan. Adiwilaga merespon dengan menengok ke arah Aruna. Dia tidak mengetahui adanya serangan dari siluman cita itu. Terdengar suara khas seperti sebuah tebasan pada suatu benda baru saja terjadi. Aruna yang melihat hal tersebut mendadak tiba-tiba menjadi lemas karena tidak menyangka hal tersebut terjadi. Setelah terdengar suara tersebut, kemudian disusul benda jatuh yang ternyata itu adalah sebuah kepala yang menggelinding terlepas dari lehernya. Semua terdiam melihat kejadian itu, termasuk aku dan Sinta yang tidak percaya hal itu terjadi. Namun bukan Sinta namanya kalau setelah itu tidak langsung menyerang musuh lagi. Dengan sedikit menampakkan senyumnya, kali ini dia memilih musuh yang memiliki postur yang lebih besar dari dia. Sosok siluman bertubuh gajah berbulu alias mamut. Serangan Sinta diikuti oleh para pasukannya yang berada di belakang. Mereka sendiri musuh yang akan diserangnya masing-masing. Aruna berjalan mendekat ke arah Adiwilaga dengan langkah yang sepertinya masih belum percaya dengan apa yang terjadi pada Adiwilaga. Dia memastikan kondisi Adiwilaga, berharap semua baik-baik saja. Semua, jika ingin menyerang perhatikan calon target kalian. Pastikan kalian memilih target sesuai dengan kemampuan kalian. Bantu kawan-kawan yang membutuhkan atau yang sedang terpojok. Semuanya, serang! Teriakku pada semua kelompokku. Aku berani memberikan perintah itu karena jumlah musuh sudah ketahuan dan tidak menerka lagi akan jumlah musuh seperti tadi. Argani meringik, tanda bersiap untuk melesat membawaku menyerang musuh yang berada di depan. Tak lupa, aku menyiapkan keris yang berada di dalam cincin yang diberikan Mbah Margono dulu untuk menyerang para musuh yang berada di depan. Sedangkan golok bapak, aku rasa itu belum saatnya digunakan untuk siluman yang kekuatannya masih bisa diprediksi seperti ini. Sinta yang mencoba menyerang siluman berwujud mamut itu kemudian menyerang menggunakan pedang yang sama seperti saat di pertempuran yang dulu. Harusnya cukuplah untuk membinasakan sosok mamut itu. Namun belum sempat Sinta akan mengebaskan pedangnya pada mamut itu, Sinta sudah terlebih dahulu diserang oleh mamut itu. Mamut berkepala manusia, namun memiliki belalai itu, berlari kencang sambil berancang-ancang untuk memukul Sinta dengan belalainya. Sinta berhenti dan bersiap untuk menangkis serangan mamut itu. Di saat dia sudah siap dengan pedangnya untuk menangkis, tiba-tiba di depannya berdiri sesosok makhluk berpostur tubuh kecil dengan sisik berwarna hijau.
Sosok itu berdiri tepat di depan Sinta dengan cakar yang sudah menangkis belalai mamut itu, hingga menimbulkan angin yang cukup besar karena tenaga yang tiba-tiba terhenti oleh sosok bersisik hijau itu. Sinta cukup terkejut dengan efek tangkisan yang membuat angin menerpanya dan sosok hijau itu serta menghentikan serangan mamut itu. Hal itu menunjukkan walau mamut itu bertubuh besar, kekuatan yang diberikan pun dapat membuat kerusakan yang besar karena efek dari sosok bersisik hijau itu saat menghentikan serangan mengubahnya menjadi angin yang cukup lebat. Hebat juga kamu ternyata anak kecil, ucap Sinta pada sosok bersisik hijau yang dulu pernah kita temui saja sedang berjalan malam. Untung ada aku di sini. Kalau kamu yang menahan serangan ini, pasti sudah terlempar jauh kamu tadi. Sosok anak kecil itu sepertinya masih memiliki dendam tersendiri pada Sinta karena diganggu saat berjalan waktu itu. Apa katamu? Lihat ini, apa yang akan aku lakukan dengan pedang ini? Sinta yang terpancing emosi kemudian mengangkat pedangnya, kemudian mengarahkan ke depan dan cedas. Sebuah sinar keluar dari ujung pedang Sinta dan langsung menembus kepala siluman mamut itu hingga tembus ke belakang, kemudian tumbang seketika, dan tak sedikit musuh yang dapat menghindar dari sinar yang menembus tubuh mamut itu. Siluman yang berada di belakang terlihat ada yang langsung ikut tewas, ada juga yang mengalami cedera parah karena bagian tubuhnya terpotong dan tertembus serangan dari Sinta itu. Lihat, apa yang terjadi jika tadi aku arahkan pedang ini ke kepalamu? Haha, dasar anak kecil mau pamer sama yang lebih tua, ucap Sinta sedikit sombong. Awas saja kamu berani melukaiku, akan adukan pada Tuan Abimantara, ucap anak kecil bersisik itu. Oh, jadi kamu ini peliharaan dia? Tanya Sinta pada anak kecil itu sambil keheranan. Hei, jaga omonganmu, aku bukan peliharaan Tuan Abimantra. Aku dan dia adalah partner, kita adalah tim, protesnya pada Sinta. Apakah benar begitu? Tanya Sinta mengejeknya. Awas, belakangmu, menunduk, ucap anak bersisik itu sembari melancarkan cakarnya yang super tajam itu. Gubrak! Suara sosok yang baru saja diserang anak kecil bersisik itu tumbang seketika dengan satu serangan. Sosok siluman bertubuh kuda dengan kepala manusia. Dasar tante-tante bikin repot aja. Bawahnya ngomel, tapi tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya yang selalu dapat serangan dari musuh. Ejek anak bersisik itu mengejek Sinta. Melihat Sinta dan anak itu saling adu mulut di waktu yang kurang tepat, aku meminta pada Argani untuk turun sebentar ke bawah menghampiri Sinta dan anak tersebut. Rencananya, aku ingin melerai mereka dan meminta untuk fokus pada pertempuran yang sedang terjadi. Kalau dilihat benar-benar mirip adegan di anime saat semua sedang bertarung. Masa Sinta dan anak tersebut masih sempat-sempatnya beradu mulut? Setelah aku meminta Agrani untuk turun, dia pun menuruti permintaanku. Kita pun turun dan berjarak beberapa meter dari mereka berdua. Aku kemudian turun dari punggung Argani dan hendak menghampiri Sinta. Dan aku sudah berada dekat dengan Sinta. Aku menepuk pundaknya dan kebetulan Sinta sedang bersiap mengangkat tangannya untuk menampar anak tersebut. Naasnya aku yang sudah terlanjur menepuk pundaknya, Sinta berbalik menghadap ke arahku sambil sedikit melompat, kemudian tangan yang sudah siap memukul akhirnya melayang di pipiku hingga aku tersungkur. Rian, maafin aku. Sumpah aku kira musuh yang datang tiba-tiba lagi. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Sinta terlihat khawatir karena aku langsung tersungkur ke tanah. Dasar tante-tante gak bisa membedakan mana musuh mana kawan, ejek anak kecil tersebut. Kemudian pergi kembali menghajar musuh yang berada di depan sana. Tutup mulutmu anak kecil. Awas aja nanti akan kurmas kepalamu, gertak Sinta berteriak pada anak itu. Yan, kamu gak apa-apa kan? Sorry aku gak sengaja. Sinta perlahan memapahku untuk kembali bangkit dari tanah. Aduh, sakitnya rahangku. Patah gak nih kira-kira? Tanyaku sambil menahan kesakitan. Kalian ini masih sempat-sempatnya bercanda. Di saat seperti ini, saya jadi teringat saat ayahmu muda, ucap Agrani menertawai kita berdua.
Di saat Sinta sedang memapahku kembali bangkit, terlihat pasukanku yang mulai kewalahan dengan menghadapi mereka. Dari pasukan kita, memang sangat mudah menghabisi siluman yang berpostur tubuh besar karena gerakannya yang lambat. Namun kita cukup kesulitan karena kulihat untuk menghabisi siluman dengan postur tubuh besar memerlukan setidaknya 3 pasukan milik Sinta. Dengan adanya anak kecil bersisik tadi, memang lumayan membantu kita untuk menghabisi mereka. Tapi karena pasukan musuh memang jumlahnya lebih unggul dari pasukan kita, makanya kita tetap kewalahan menghadapinya. Aku meminta pada Sinta untuk membawaku melesat, dan kita akan menyerang dengan mengkolaborasikan kerisku dan pedang milik Sinta, supaya lebih cepat menghabisi para musuh. Sedangkan Agrani, aku memintanya untuk menyerang bersama dengan Aruna, dan dia pun menuruti perkataanku. Dia langsung berlari kemudian terbang menuju ke arah Aruna. "Tak, ayo kita serang mereka sekarang," ucapku pada Sinta sambil menahan rahangku yang masih terasa sakit. "Tapi, kamu apakah tidak apa-apa? Maafkan aku sekali lagi. Aku benar-benar tidak sengaja," kata Sinta terus merasa bersalah. "Udah biasa kan aku seperti ini akibat ulahmu." "Sudah tidak apa-apa, yuk kita bantu yang lain. Tidak enak mereka berjuang untukku tapi aku malah santai-santai begini." Aku meminta untuk segera menyerang. "Hehe, maaf ya. Oke lah, ayo kita habisi para makhluk menjijikan ini," kata Sinta penuh semangat. Aku berpegangan pada pinggang Sinta. Terasa lekukan tubuhnya yang begitu ideal bagi memeluk sebuah gitar. Aku sempat memandang wajahnya dan masih berandai-andai jika Sinta dan aku adalah jodoh yang bisa bersama. Namun itu hanya hayalan saja. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Tanpa sadar karena lamunanku, ternyata Sinta dari tadi menanyaiku, apakah aku sudah siap atau belum? Dan karena aku masih terus mengagumi wajah dan tubuhnya, aku sampai tidak mendengarkan hal itu. Hehe, sudah siap belum? Malah mukamu seperti mupeng gitu sih. Mikir jorok ya tentang aku. Ingat, kamu udah berbini?" tanya Sinta sambil menyindirku dan tersenyum. Enggak kok. Yuklah, langsung kita serang mereka," ucapku mengalihkan pembicaraan. "Alah, aku tahu kok isi hatimu seperti apa. Tapi tenang aja, aku akan terus ada di sampingmu. Akan tetap kujaga kamu sampai kapanpun," ucapnya menunduk seolah menahan perasaan yang sama denganku. Belum sempat kita akan menyerang, tiba-tiba Sinta berkata, "Awas Rian, menunduk." Tiba-tiba Sinta menyuruhku menunduk dan tubuhnya melindungiku dengan cara menutup tubuhku dengan tubuhnya. Sinta melihat dari arah langit. Di belakangku muncul sebuah cahaya yang mengarah ke arah kita berada. Sinar itu begitu cepat melesat. Namun ternyata sinar itu tidak menyerang kita. Dia terus bergerak dengan cepat hingga sampai di tengah-tengah pasukan musuh. Dan saat melewati atas kepala kita, terdengar suara yang sudah tidak asing lagi bagiku. Dia mengatakan, "Cepat beri perintah pasukan kita untuk mundur apapun keadaannya." Sebuah perintah aku dengar di telingaku saat sinar itu melewati atas kepalaku dan Sinta. Seketika aku memberikan perintah untuk mundur. Sesuai suara itu, entah kenapa aku langsung percaya dengan suara itu, hingga aku berteriak memberikan komando mundur. "Semuanya cepat mundur, menjauh dari sana," ucapku memberi perintah pada semua pasukan, dan syukurnya mereka semua langsung mendengar perintahku. Satu persatu pasukan kita mulai mundur meninggalkan musuh di sana. "Kenapa Yan? Kenapa mereka diperintahkan mundur?" tanya Sinta kebingungan. Sepertinya suara tadi sama sekali tidak dia dengar, dan Sinta hanya melihat cahaya yang melesat saja. Ada yang memintaku untuk memberi perintah mundur. Aku tahu suara itu siapa, makanya aku langsung memberi perintah mundur, tak? Ucapku menjelaskan pada Sinta. Tapi apakah benar itu suara dari kubu kita? Bukan suatu ilusi dari kubu mereka? Tanya Sinta memastikan. Aku yakin itu perintah dari dia, ucapku menjelaskan. Dia siapa, Yan? Tanya Sinta penasaran. Setelah satu persatu pasukan kita mundur dari sana, tiba-tiba sinar atau cahaya itu dengan cepatnya menghantam tanah dan membuat bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Rian, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.